Wa qawnuha khaliyatan minan nikah. Kemudian si perempuan harus dalam keadaan tidak ada ikatan pernikahan. Ya nggak boleh bini orang dinikahin. Nggak sah. Dia harus dipastikan dia bukan istri. Oh, makanya di awal kita udah bahas tuh di awal kitab. Ketika ada yang mau melaksanakan pernikahan, kalau si perempuannya memang perawan udah jelas nggak perlu banyak nanya lagi. Tapi kalau si perempuannya janda ditanya jandanya karena apa? Oh, jandanya karena ditalak. Pastikan talaknya bener apa enggak. Lafaz talaknya bagaimana. Kemudian talaknya apa? Roji apa bain. Iddahnya udah selesai apa belum. Nah, karena kalau kemudian semasa iddah dirujuk apa enggak sama suaminya. Karena kalau semasa iddah dirujuk balik enggak sama suaminya. Balik. Rojah jadinya. Walaupun si istri enggak setuju. Walaupun istri enggak setuju. Rojah itu rujuk enggak perlu persetujuan istri di masa iddah. Ya. Jadi harus dipastikan betul-betul. Ini hati-hati, bahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني وهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب أما بعد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita sudah sampai di pembahasan tentang az-zawjah ya. Nah, fadhal Ustaz Salman Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu Amin. ankum. Ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zawjatu yushtaratu fi az-zawjati kaunuha untha yaqinan wa ta'yinu wa alla takuna muhrimatan bihajjin aw umratin wa kaunuha khaliyatun wa kaunuha khaliyatan minan nikahi wa min iddati ghairil khatibi wa alla takuna mula'anatan wala khamisatan in kana zawju hurran wala thalithatan in kana 'abdan walau idda'atil mar'atu annaha khaliyatun min nikahin wa iddatin qubila qawluha وجاز للولي خاصا كان أو عاما اعتماد قولها بخلاف ما لو قالت كنت زوجة فلان وطلقني أو مات عني فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم إلا ببينات بخلاف الولي الخاص فإن له اعتماد قولها. تعدد الزوجات يجوز للحر أن يجمع بين 4 زوجات والعبد أن يجمع بين اثنتين فلو تزوج الحر 5 أو أكثر فإن كان نكاحهن مرتبا بطل في الخامسة وما فوقها وإن تزوجهن في عقد واحد بطل في الجميع والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Az-zawjatu, sekarang kita bicara soal zaujah. Az-zawjatu, kita membahas soal zaujah sebagai salah satu
Rukunun min arkanin nikah. Ya. Nah, yang mana nggak mungkin la yutasawwar an-nikah biduni zaujah. Tidak mungkin tergambarkan terjadi sebuah pernikahan tanpa adanya mempelai wanita. Maka apa syaratnya supaya perempuan itu absah dinikahi? Yushtaratu fi zaujati kaunuha untha yaqinan. Maka disyaratkan untuk zaujah ini apa kaunuha untha yaqinan. Yakin betul-betul bahwasanya dia perempuan. Ya, berarti kalau bukan perempuan benar-benar nggak sah nikahnya. Kalau zaman dulu mungkin gambarannya soal khuntha zaman dulu. Tapi zaman sekarang udah bukan soal khuntha. Ya, laki nyamar jadi perempuan LGBT dan itu kejadian di berita ada tuh. Nikah seolah-olah kayak perempuan. Berapa bulan nggak mau nyalain lampu. Begitu dinyalain lampu setelah sekian bulan baru ketahuan laki ternyata. Sah nggak nikahnya? Mayo seh. Maka disyaratkan untuk keabsahan sebuah pernikahan ya kaunuha untha yakinan dipastikan betul-betul calon mempelai perempuannya itu adalah untha perempuan. Dan syarat ini sangat relevan sekarang dengan adanya zaman medsos. Ya banyak akun-akun bodong ngaku perempuan ternyata laki nggak taunya. Ya, udah hubungan, fotonya perempuan. Foto-fotonya perempuan, udah bucin lagi. Nggak lama ketahuan ternyata akun palsu isinya laki. Hati-hati, pastikan jangan kayak beli kucing dalam karung. Pastikan betul-betul calon istrinya perempuan. Nah, ulama dulu waktu ngasih syarat ini belum tergambarkan tuh kasus kayak akun palsu atau kelihatannya perempuan ternyata laki. Sekarang udah tergambarkan. Maka yushtaratu fi zaujati kaunuha untha yaqinan. Maka disyaratkan di dalam zaujah calon mempelai wanita kaunuha untha yaqinan harus betul-betul dipastikan perempuan. Nggak boleh ada keraguan. Jadi udah pasti perempuan baru dinikahin. Kemudian wata'in ya dan disyaratkan harus ta'yin menentukan perempuan yang mana. Maka fala yasihhu nikahu ihdal mar'atain. Enggak sah tuh nikahin salah satu dari dua perempuan, enggak sah. Pokoknya saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan salah satu dari dua perempuan ini. Saya terima nikah dan kawinnya salah satu dari dua perempuan ini. Enggak sah, harus ta'yin. Nah, ya harus ta'yin, harus ditentukan. Baik ditentukan dengan nama atau ditentukan dengan isyarah yang ini. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan dengan putri saya yang ini ditunjuk orangnya. Boleh, ta'yin itu. Walaupun nggak disebut nama. Atau dengan sifat saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya yang di rumah ini. Dan putrinya cuma satu yang di rumah itu. Sah. Yang penting ta'yin. Harus ditentukan. Ya. Nah, ta'yin. Disyaratkan harus ta'yin. Yang ketiga wa an la takuna muhrimatan bihajjin au umratin. Syarat yang ketiga calon mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nggak boleh dalam keadaan muhrim, ihram, baik ihram haji atau ihram umroh nggak boleh harus sudah selesai dari ihramnya, udah tahallul. Kalau ihram umroh ya tahallulnya dengan halak atau taksir dengan nyukur selesai tahallul. Tapi kalau ihramnya ihram haji ya maka harus tahallul tsani. Tahallul tsani itu berarti menjalankan tiga amal. Apa aja tiga amalnya? Tawaf, apa? Tawaf, Ramyul Jumroh Al-Aqabah, sama halak awit taksir. Ya, tiga-tiganya harus sudah dikerjain. Baru tahallul tsani. Tahallul tsani baru dia boleh melaksanakan akad nih, akad nikah. Harus tahallul tsani. Kalau tahallul awal itu yang boleh yang lain, selain yang berkaitan dengan nikah. Tapi kalau nikah dan yang berkaitan dengan nikah, itu harus sudah tahallul tsani. Tahallul awal cukup dua dari tiga. Tahallul awal cukup dua dari tiga. Tiganya apa tadi yang disebutin? Tawaf, Jumroh Aqabah, sama taksir, halak atau taksir.
Nah, itu. Dua dari tiga dikerjain, tahallul awal. Tiga-tiganya dikerjain, tahallul tsani. Nah, untuk melaksanakan akad harus tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tawaf, eh, jumrah akobah, atau halak dan taksir. Biasanya kalau ngikutin yang afdol, urutannya jumrah akobah dulu. Karena dia habis mabit di Musdalifah, biasanya langsung bertalak ke Mina. Di Mina buat jumrah akobah. Setelah jumrah akobah, halak taksir. Nanti kapan waktu bisa ke Masjidil Haram baru tawaf. Nah, itu. Tapi kadang-kadang ada yang lawan arus supaya nggak terlalu macet. Habis mabit di Muzdalifah, pertengahan malam ke atas langsung ke Masjidil Haram. Tawaf boleh apa nggak boleh? Karena memang itu nggak disyaratkan tertib. Yang penting waktunya udah setengah malam, melewati setengah malam dari malam Id. Nah, ya. Jadi udah tiga-tiganya. Itu untuk keabsahan nikahnya. Kalau nikah perempuannya masih dalam keadaan ihram, bagaimana? Nggak sah. Sabar dikit, tunggu selesai. Tawaf kalau umroh sebentaran. Kalau haji ya paling sehari dua hari selesai. Sabar sedikit sampai segitu kebeletnya. Ya, nggak sah. La yankihul muhrim wa la yunkih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang dalam keadaan ihram tidak bisa seseorang yang dalam keadaan ihram tidak bisa menikah dan tidak bisa menikahkan. Wa qawnuha khaliyatan minan nikah. Kemudian syarat yang keberapa itu? Empat. Si perempuan harus dalam keadaan tidak ada ikatan pernikahan. Ya nggak boleh bini orang dinikahin. Nggak sah. Dia harus dipastikan dia bukan istri. Oh, makanya di awal kita udah bahas tuh di awal kitab. Ketika ada yang mau melaksanakan pernikahan, kalau si perempuannya memang perawan udah jelas nggak perlu banyak nanya lagi. Tapi kalau si perempuannya janda ditanya jandanya karena apa? Oh jandanya karena ditalak. Pastikan talaknya bener apa enggak? Lafaz talaknya bagaimana? Kemudian talaknya apa? Roji apa bain? Iddahnya udah selesai apa belum? Nah, karena kalau kemudian semasa iddah dirujuk apa enggak sama suaminya? Karena kalau semasa iddah dirujuk balik enggak sama suaminya? Balik, rojah jadinya. Walaupun si istri enggak setuju. Walaupun istri enggak setuju. Rojah itu rujuk enggak perlu persetujuan istri di masa iddah. Ya, jadi harus dipastikan betul-betul. Ini hati-hati, bahaya ini. Ya, status masih istri orang si perempuan karena udah enek sama lakinya, ngerasa udah bukan bininya, padahal belum diceraiin. Atau padahal pernah diceraiin tapi dirujuk di masa iddah. Berarti statusnya masih istri atau bukan? Masih istri, dinikahin lagi sama orang poliandri jadinya. Itu yang mestinya kena pasal KUHP itu harusnya. Poliandri itu yang mestinya kena pasal KUHP 4 tahun setengah itu. Ya, bukan poligami. Nah, paham tuh mah? Baik. La ilaha illallah. Jadi harus dipastikan betul-betul si perempuan itu sudah tidak terikat pernikahan. Yang hati-hati, yang sering kecolongan itu tadi, lakinya ternyata udah melakukan rujuk. Tapi karena si perempuannya nggak mau, dia merasa udah bukan istrinya lagi. Padahal rujuk dari laki-laki, raja'ah itu nggak butuh persetujuan istri, nggak perlu persetujuan istri. Jadi kalau laki ini pernah nyerain bininya, talak tuki, si laki nyerain bininya satu, talak satu atau talak dua tanpa hulu. Apa itu hulu akan datang pembahasannya. Talak satu atau talak dua. Berarti talaknya talak roj'i. Talak roj'i itu artinya apa? Semasa iddah bisa dirujuk. Rujuk itu caranya bagaimana? Cukup mengatakan roja'tuki au tuki ila nikahi. Aku kembalikan kamu ke pernikahanku. Atau roja'tuki, aku rujuk kamu. Mau bininya setuju, mau bininya nggak setuju, mau bininya dengar, mau bininya nggak dengar, tetap rujuk. Statusnya kembali menjadi istri. Faham Tom? Nah, ini kadang-kadang kecolongan. Si istri karena udah terlanjur empat sama lakinya ngerasa dia udah bukan bininya. Padahal statusnya masih bininya. Itulah pentingnya. Ketika mau nikah ditanya dulu, kamu ini status apa janda? Janda karena apa? Cerai. Lafaz cerainya bagaimana? Begini. Bagaimana? Apakah suami pernah rujuk atau enggak? Itu perlu dipastikan betul-betul. Jangan sampai ketika dinikahin statusnya masih istri orang. Na'udzubillah min dzalik. Zina jadinya. Kalau dinikahin statusnya masih istri orang, zina. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya?
Kemudian ini syarat yang nggak kalah pentingnya dan ini yang banyak kejadian. Wa min iddati ghairil khatib. Ini syarat yang kelima. Ai kaunuha khaliyatan min iddati ghairil khatib. Itu ataf ke minan nikah. Ai kaunuha khaliyatan min iddati ghairil khatib. Statusnya si perempuan tersebut ya dalam keadaan khaliyatan kosong dari iddah, masa iddah. Ya pastikan perempuan yang mau dinikahin ya sudah tidak dalam masa iddah. Karena sebab kalau masa iddah boleh nggak dinikahin? Nggak boleh, haram, nggak sah pernikahan ketika perempuan masih masa iddah, nggak sah. Ini banyak kejadian nih. Mohon maaf ya yang saya tahu di daerah-daerah beberapa daerah ada perempuan kawin kontrak. Nauzubillah min dzalik. Gambarannya kawin kontrak tapi lebih mirip pelacuran. Ya. Diakalin, diakatnya nggak pakai tempo. Kalau diakat pakai tempo kan jelas mut'ah nggak sah. Diakatnya nggak disebutin tempo, diakalin. Cuman kesepakatannya dibalik akad. Ya, pokoknya kita nikah 3 bulan aja ya. Kalau kesepakatan dibalik akad bagaimana? Sah nggak? Sah aja kalau dalam madzhab Syafi'i sah. Walaupun kurang etis. Kurang etis tapi sah. Kalau kesepakatannya disebutin di akad, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya selama 4 bulan saya terima dan saya terima nikah dan kawinnya fulan ibni fulan dengan mas kawin selama 4 bulan dibayar tunai. Itu mut'ah namanya. Haram, nggak sah. Ijma ahlus sunnati wal jamaah sepakat yang namanya mut'ah haram dan tidak sah. Kecuali menurut pendapat Syiah. Karena mansuh dulu sempat dibolehkan kemudian dilarang setelah itu. Nah itu mut'ah. Nah tapi enggak di luar akad kesepakatannya. Bagaimana sah apa enggak? Ya sah aja sebetulnya kalau kesepakatannya di luar akad. Yang penting enggak disebutin di akad. Tapi kurang etis. Nah problemnya ini nih. Ada di sebagian tempat prakteknya. Ya perempuan dikawinin berapa bulan. Habis itu udah karena lakinya mau pulang ke negeri asalnya. Saya nggak perlu sebutin ya. Nah, habis itu habis itu berapa hari baru selesai diceraiin, 2-3 hari udah kawin lagi sama orang lain. Pelanggan baru. Ini namanya bukan nikah, pelacuran. Itu namanya bukan nikah, pelacuran. Nikahnya nggak sah. Kenapa? Karena perempuannya masih dalam keadaan iddah. Nggak sah, haram. Ya, harus dipastikan betul ya nikahnya apakah perempuannya sudah kosong dari iddah. Makanya ya di awal kitab kita udah bahas. Harus ditanya kalau emang perceraiannya karena talak, ditanya kapan jatuh talaknya. Dicek iddahnya udah selesai apa belum. Perempuan ini iddahnya masuk kategori apa? Oh, kalau dia masih head berarti 3 kali sucian. Udah rapi belum 3 kali sucian? Oh, kalau dia udah menopause, udah nggak head lagi, misalkan udah usia menopause. Oh, berarti dia 3 bulan. Naam. Ya, dicek apakah sudah berlalu atau belum. Jelas ya? Nah. Kalau oh ini perempuan statusnya janda apa? Janda karena suaminya meninggal. Oh kalau janda karena suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Udah berlalu belum 4 bulan 10 hari? Ya, jangan sembarangan. Udah berlalu belum 4 bulan 10 hari? La ilaha illallah. Pastikan betul-betul khaliyatan minal iddah. Tapi nah ini perhatikan nih. Wa min iddati ghairil khatib. Apa maksudnya, Bib? Wa min iddati ghairil khatib. Status perempuan itu harus kosong dari iddah selain khatib. Berarti kalau iddahnya iddatul khatib, nggak masalah. Khatib itu artinya apa? Orang yang ngelamar. Khotobah yakhtubu khitbatan. Fahuwa khatibun. Orang yang ngelamar. Nah kalau sahibul iddahnya itu orang yang ngelamar itu sendiri, maka nggak masalah bisa dinikahin dalam keadaan iddah. Maksudnya bagaimana Beb gambarannya? Sahibul iddahnya orang yang ngelamar itu sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Ini terjadi kalau kasusnya khulu'. Kasusnya khulu'. Kasusnya khulu'. Khulu' itu masuk kategori talak bain. Talak bain itu nggak bisa rujuk dalam keadaan iddah. Tapi kalau mau kembali harus akad baru. Nah kalau ada laki-laki ya menjatuhkan khulu kepada istrinya. Ngomong ke istrinya. Istrinya kebetulan kaya. Cuman istrinya udah enak sama dia. Cuman dia selama ini nggak mau nyerain. Dia ngomong sama istrinya, kalau kamu ngasih saya 1 miliar, kamu saya ceraikan. Namanya
talak bi'iwadin raji'in ila jihati zauj. Ngomong begitu dia sama istrinya. Kalau kamu ngasih saya 1 miliar, kamu saya ceraikan. Istrinya mengatakan, yaudah, aku kasih 1 miliar. Yaudah, kalau begitu kamu saya ceraikan dengan 1 miliar yang kamu berikan kepadaku. Itu namanya hulu. Kalau terjadi hulu, jatuhnya talak satu. Tapi talaknya bain. Apa itu talak bain? Talak yang nggak bisa kembali ketika iddah dengan rujuk biasa. Kalau mau balik lagi harus akad baru. Paham, Tom? Nah, kalau ada seorang perempuan dihulu sama lakinya, seorang perempuan dihulu sama lakinya, berarti talaknya bain atau roji? Bain. Kalau udah bain mau balik ketika masa iddah bisa apa enggak? Enggak bisa, harus akad baru. Nah, bagaimana nih? Si perempuannya masih iddah, lakinya nyesel. Aduh, nyesel gue nih. Gue masih cinta sama dia. Nyesel dia. Bagaimana dia mau rujuk? Statusnya masih iddah. Boleh nggak? Boleh, dia langsung rujuk ketika masih iddah, nikah lagi di masa iddah itu. Kenapa? Karena yang punya iddah dia. Si perempuan itu kan iddahnya gara-gara dicerain sama dia sendiri. Jelas ya? Jadi itu namanya iddatul khatib. Yang punya iddah si pelamar itu sendiri. Karena yang punya iddah si pelamar itu sendiri, si perempuan itu iddah karena dia, maka nggak masalah. Si laki nikah dengan perempuan tersebut di masa iddah. Kayaknya masih muter-muter kelihatannya sedikit nih. Kalau Ustadz Salman masih ngelirik-ngelirik ke atas, berarti masih ada yang muter-muter ini. Anda ulangin sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ya, syarat, salah satu syarat zauja antakuna khaliyatan minal iddah. Statusnya perempuan tersebut tidak dalam keadaan iddah. Sampai sini jelas ya? Kalau perempuan masih dalam keadaan iddah, boleh nggak dinikahin? Nggak boleh. Tapi iddah di sini ada qaid. Apa iddah ghairal khatib? Dalam keadaan disyaratkan tidak dalam keadaan iddah untuk selain khatib. Iddah milik selain khatib, si pelamar. Tapi kalau iddahnya milik si pelamar itu sendiri, perempuan ini kan iddah karena ditinggalkan oleh laki. Tapi yang ngelamar itu sendiri adalah orang yang perempuan itu iddah karenanya. Maka nggak masalah akad nikah dilaksanakan semasa iddah. Contohnya, ini kasusnya kalau khulu. Tadi Anda katakan, ada talak biasa, ada khulu. Khulu itu talak bi'iwad. Talak tapi dengan kompensasi yang kembali kepada si zoj. Kembali kepada si zoj. Nah, khulu itu kalau dijatuhkan, jatuhnya talak satu. Kalau nggak nyebutin angka. Talak satu. Tapi dia nggak roj'i. Maksudnya nggak roj'i bagaimana? Di masa iddah, si laki nggak bisa rujuk sama dia cuma dengan mengucapkan roja tuki. Nggak bisa. Tapi kalau mau balik harus akad baru. Akad barunya apa? Harus nunggu si perempuan selesai iddah? Enggak. Kalau dia sahibul iddahnya, maka kalau langsung di masa iddah itu dia mau akad lagi sama istrinya yang baru saja dia khulu, sah tetap nikahnya. Karena kenapa? Karena dia sahibul iddah. Maka si khatib boleh menikahkan perempuan kalau iddahnya, kalau dia merupakan sahibul iddah. Jelas ya? Ah, mesti nyebut nama kayaknya nih. Biar jelas ya. Ya. Ustadz Salman, misalkan. Ustadz Salman aja dah contohnya dah. Ustadz Salman nikah sama satu perempuan. Bini kedua nih, bini kedua. Bini pertama kita nggak colek-colek. Bini kedua diaminin lagi. Ustadz Salman nikah sama bini kedua. Bini keduanya kaya, kaya. Bini keduanya direktur utama salah satu perusahaan BUMN. Wah, dirut. Punya tambang emas lagi bini keduanya. Udah setelah nikah sama bini keduanya nih, bini keduanya setelah sekian lama baru sadar gue dipelet kayaknya mau jadi bini kedua nih buat sesalwan. Baru sadar dia akhirnya udah kata bini keduanya ceraikan saya. Kalau kamu ceraikan saya, kamu saya kasih 1 miliar. Itu namanya kalau Ustaz Salman menjatuhkan cerai itu namanya khulu. Karena cerainya pakai kompensasi yang kembali untuk si zoj. Nah udah diceraiin lah. Begitu diceraiin itu namanya khulu. Kalau terjadi khulu, talaknya bukan talak raj'i. Kalau khulu itu talaknya talak ba bain. Jelas ya? Apa bedanya raj'i sama bain? Raj'i itu bisa rujuk cuma dengan mengucapkan roja'tuki di masa iddah. Kalau bain nggak bisa. Kalau mau kembali harus dengan akad baru. Nah udah.
Diceraiin lah, jatuh. Karena Rasul Salman nerima 1 miliar, diceraiin. Hulu kan statusnya. Perempuan masuk masa iddah nih. 3 kali sucian. Nah, ketika di pertengahan masa iddah, Rasul Salman nyesel. Ya, cakep. Nyesel gue nyeraiin dia. Si perempuan juga nyesel. Aduh, gue nggak bisa nih pisah sama Rasul Salman. Terbayang-bayang setiap hari. Ya salah. Udah sepakat mau balik lagi. Si perempuan masih masa iddah. Andai kata yang mau nikah sama si perempuan ini di masa iddah, Buya Majid, bisa apa kagak? Nggak bisa, harus nunggu selesai. Kenapa? Karena dia bukan sahibul iddah. Iddahnya bukan buat Buya Majid, iddahnya buat Buya Salman, walaupun sama-sama Buya dua-duanya. Beda. Nah, tapi karena yang punya iddahnya Ustaz Salman, walaupun si perempuan ini masih di masa iddah, bisa nikah lagi sama Ustaz Salman, akad lagi di masa iddah itu. Jelas apa kagak? Kenapa bisa sah? Karena si zautnya di situ adalah sahibul iddah. Iddah itu tujuannya buat apa sih? Iddah itu kan tujuannya muddatun yatarabbasu fihal mar'ah lima'rifati bara'ati rahimiha. Salah satu tujuan utama iddah tuh. Satu tempo yang perempuan di situ nunggu untuk betul-betul memastikan rahimnya dia kosong. Dari nutfah. Supaya nggak bercampur antara mohon maaf satu mani dengan mani lainnya, dikasih jedah, dipastikan betul-betul dalam keadaan kosong rahimnya. Sebab kalau nanti nggak ada jedah, baru nikah, habis jima nikah, cerai, besok nikah lagi, habis itu ternyata dapat anak, nggak ketahuan anaknya siapa itu. Tapi dengan adanya iddah jadi nggak bercampur, nggak ada ikhtilat al-mani, nggak ada percampuran antara satu mani orang. Nah, tapi kalau itu terjadi pada kasus yang mau nikah orang yang sahibul iddah, nggak ada percampuran mana, dia juga kok, nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Itu maksudnya iddat ghairil khatib. Seorang suami menceraikan istri. Lewat masa iddah, dia belum rujuk. Setelah masa iddah, apakah dia rujuk nikah lagi atau Harus nikah lagi. di luar selepas masa iddah? Walaupun tidak tolak raj'i. Kalau udah lepas masa iddah harus nikah lagi. Harus akad baru. Iya, nikah seperti biasa sama. Itu. Di akhir. Taib. Tapi kalau masih masa iddah cukup rojak tuki. Ya. Kalau tolaknya bukan tolak bain ya. Tolaknya tolak biasa. Baik talak 1 atau talak 2. Wa an la takuna mula'anatan. Syarat yang keberapa nih? Yang keenam. Disyaratkan an la takuna mula'anatan. Ya, disyaratkan bukan si perempuan tersebut tidak pernah dili'an oleh si laki-laki yang akan melamarnya dia. Kalau pernah dili'an nggak bisa, walaupun udah ada 1.000 muhallil setelah itu, nggak bisa. Karena kalau orang talaknya talak roj'i atau talak bain sughra cukup akad lagi setelah itu. Kalau talak roj'i selesai, udah iddahnya udah selesai, cukup akad lagi dari ulang. Begitu pula talak bain sughra dengan khulu cukup akad lagi dari ulang. Kalau talaknya bainunah kubro, talak 3 bisa nikah lagi kalau sudah ada muhallil. Tapi kalau pisahnya karena li'an, tahu li'an? Li'an. Li'an itu ya, saya kasih contoh kalau ada kasus di li'an ini di Al-Qur'an secara eksplisit digambarkan. Kalau ada kasus ya si perempuan zina. Si suami mendapati istrinya sedang zina. Cuman karena suami ini cuma seorang, bisa nggak jadi saksi buat zina? Nggak bisa. Saksi buat zina itu harus berapa? 4. Saksi zina nggak sampai 4, walaupun ngelihat pakai mata kepala sendiri. Kalau dia ngomong jadinya apa? Qadzaf. Qadzaf. Nah, jadi kalau orang ngelihat seseorang berzina, dia cuma sendiri, nggak boleh dia ngomong ke orang lain. Kalau dia ngomong qadzaf, bukannya yang zina yang dihukum, malah dia yang dihukum 80 cambukan. Jadi itu demi menjaga betul-betul nama baik tuh Islam, zina tuh harus dipastikan betul-betul 4 orang melihat langsung dukhulul hasyafah fil faraj. Nah ada suami mendapati istrinya zina, si suami ngelihatnya sendirian, ngegepinnya sendiri. Kalau dia ngomong qadzaf, tapi dia lihat pakai mata kepalanya sendiri, apa yang mesti dia lakukan? Maka di sini ya si laki-laki tersebut, apalagi dapat anak lagi dari hasil zina tersebut, dia tahu nih anak bukan anak dia. Kalau dia nggak nafikan itu anak,
Anaknya dinisbatkan ke suaminya karena al-walad lil firash. Penisbatan anak itu kepada sahibul firash. Sahibul firash siapa? Zauj. Maka solusinya seperti apa? Supaya si laki itu bisa nuding istrinya zina dan dia bisa menafikan anaknya dari dia. Solusinya dikasih sama syariat, ada namanya li'an. Rinciannya di bab li'an di kitab fikih. Ada caranya. Nanti dia bersumpah. Nah, setelah itu terakhir baru dilaknat. Dan dia bersaksi bahwasanya dia jujur tuduhannya dan bahwasanya kalau dia bohong dia siap dilaknat. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, udah dengan tuduhan seperti itu, dengan li'an itu maka si suami nggak di haddul qadzaf, nggak kena haddul qadzaf dan si anak dinafikan penisbatannya dari suami. Satu. Yang kedua, si istri nanti ngebalas sumpah juga kalau si tuduhannya ini bohong dan si istri siap dilaknat kalau dia yang berbohong. Nah, di Al-Qur'an disebutkan itu lihat. Nah, dengan si istri berlian juga, maka istri gugur atasnya hadduz zina. Gugur atas si istri hadduz zina. Jadi manfaat lian itu buat si laki menggugurkan atasnya haddul qadzaf dan menafikan anak supaya nggak dinisbatkan ke dia binnya, untuk si perempuan menggugurkan atasnya hadduz zina. Kalau ini terjadi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutala'inani la yajtami'an abadan. Dua suami istri yang saling berlian tidak bisa berkumpul lagi selamanya, kata Rasulullah. Hatta udah 1000 muhalil. Hatta udah 1000 muhalil setelah itu. Nggak bisa. Sampai di hari kiamat lagi di sorga. Nggak bisa udah kumpul. Kalau dua orang sudah saling berlian. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian ulama kalau ngaji fikih bab li'an dilompatin. Saking nggak mau bahas yang nggak enak. Bab li'an dilompatin. Sebagian ulama kalau ngaji fikih bab li'an dilompatin. Cuman ya kalau di madaris nggak bisa dilompatin. Nanti orang jadi nggak paham akhirnya. Nah, diantaranya syarat si perempuan an la takuna mula'anah, bukan perempuan yang sudah dili'an oleh si pelamar, oleh si pelamar. Kalau dia pernah dili'an oleh si pelamar, ya nggak bisa dinikahkan. Kalau dili'annya sama orang lain bagaimana, Beb? Ya nggak ada masalah, nggak ada urusan. Maksudnya an la takuna mula'anah, tidak dili'an oleh si pelamar itu sendiri. Jelas ya? Seorang istri dalam masa iddah setelah ceraikan suami, apakah masih boleh tidur bareng dengan suami tersebut? Setelah masa iddah, di dalam masa iddah, itu nanti ada pembahasan ya Bu ya Majid, kecepatan. Ya, nanti apa aja yang diharamkan ketika masa iddah, apa ada babnya? Ya, insyaallah. Taib. Jelas ya? Wala khamisah. Syarat yang keberapa nih? 7. Wa an la takuna khamisa in kana zawju hurran. Dan syaratnya perempuan untuk sah dinikahi statusnya tidak jadi istri yang kelima. Dalam satu waktu ya, istri kelima dalam satu waktu. In kana zawju hurran, kalau mempelai prianya merdeka. Kenapa enggak boleh? Karena salatnya cuma 4. Enggak ada salat kelima. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan kepada Ghailan, salah satu sahabat, ketika Ghailan masuk Islam, istrinya ada 10. Kata Rasulullah SAW, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Sallallahu alaihi wasallam. Amsik arba'an, kata Nabi, tahan 4, sisanya ceraiin, kata Rasulullah SAW. Tahan 4, sisanya ceraiin, kata Nabi. Jadi jatahnya cuma 4. Nah, hadis ini menjadi penjelas dalam penafsiran ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sebagian orang yang kabel otaknya agak koslet sedikit, ya mathna wa thulatha wa ruba', itu kan mathna 2. Wa kan mutlaqul jama', bukan ikhtiar, bukan takhir. Berarti 2 wa thulatha tambah 3 berapa? 5. Wa ruba' tambah 4 berarti berapa? 9. Jatuhnya 9 berarti. Alasan apa? Wow, limutlaqil jama'. Wow itu untuk menunjukkan jama'. Nah, itu penafsiran dia.
Tapi faktanya bertentangan dengan apa yang dipahami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tingkatan tafsir tertinggi itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu diutus untuk menjelaskan kita salah satunya makna Al-Quran. Maka nggak boleh jadi statusnya istri yang kelima dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Nggak boleh. Nah, kalau suaminya hur. Beb, bagaimana kalau satu ada yang udah diceraiin, tapi masih masa iddah? Jadi dia punya bini 4, bini keempatnya diceraiin, tapi tuh bini masih masa iddah. Boleh nggak nikah lagi? Dilihat, kalau statusnya talaknya talak roj'i, si perempuan masih masa iddah, maka perempuan yang ditalak roj'i di masa iddah fi hukmi zaujah, dihukumi seperti masih istri. Fi hukmi zaujah. Berarti jatuhnya di hitungannya masih punya 4, sampai iddahnya betul-betul selesai. Tapi kalau talaknya talak bain, seperti hulu, apalagi talak bainuna kubro, seperti talak 3. Nah, walaupun si perempuan masih di masa iddah, si laki jatuhnya udah 3 bininya. Berarti dia boleh nambah 1 lagi. Sehingga slotnya terisi jadi 4. Jelas apa kagak? Ya, jadi itu. Nah, ya, pokoknya nggak boleh statusnya dalam satu waktu bini 5. Nggak boleh. Nggak boleh. Jelas ya? Tadi itu perhatikan. Kalau dia punya bini 4, yang satu diceraiin, tergantung. Di masa iddah dan perempuannya masih masa iddah, bagaimana? Boleh nggak perempuannya masih masa iddah tuh yang mau diceraiin, terus lakinya udah menikah lagi? Tergantung. Nah, kalau talaknya talak roj'i, selama masih masa iddah, maka si laki nggak bisa kawin lagi sampai masa iddahnya selesai. Tapi kalau talaknya talak bain, baik bainunah sughra seperti khulu' atau bainunah kubra seperti talak 3, maka walaupun si perempuan masih masa iddah, si laki bisa nikah lagi. Jelas ya? Itu kalau slotnya udah 4 full. Tapi kalau bininya baru 1, ya hatta masih di masa iddah nggak ada masalah. Jangankan masih di masa iddah, bininya masih status bini lagi nggak apa-apa mau nambah. Asal berani, ya. Asal berani dan asal mau. Jelas ya? Ini bicara hukum, kita bicara hukum. Nah, ya. Nggak boleh kelima statusnya. Kalau si zaujah, si perempuan, statusnya sebagai istri yang kelima nggak sah. In kana zauju hurran, kalau suaminya itu merdeka. Wala thalitha in kana abdan, dan statusnya si perempuan tidak jadi istri ketiga kalau suaminya abad, karena abad itu jatahnya cuma 2. Laki-laki yang budak jatahnya cuma 2. Laki yang budak jatahnya 2, ente merdeka. Ya, tapi enggak, kalau aneh enggak setia sehidup semati ya. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Nah, itu kan soal pilihan. Falau idda'atil mar'atu annaha khaliya min nikahin wa iddatin qabla qubila qauluha. Nah, kalau si perempuan mengklaim, ini bagaimana nih, ada kasus nih. Perempuan mau dinikahin. Si perempuan berdasarkan keterangan dia mengklaim. Falau idda'atil mar'atu, kalau perempuan ngaku mengklaim annaha khaliyatun, bahwasanya dia kosong min nikahin, dari pernikahan, wa iddatin, dan dari iddah, maka bagaimana qubila qauluha, maka klaim dia diterima. Klaim dia diterima. Ya, klaimnya diterima. Nah, ya baik dia mengklaim belum nikah sama sekali, atau dia mengklaim udah pernah nikah tapi sudah dicerai, kemudian iddahnya sudah selesai, itu diterima klaimnya. Nah, begitu aja atau harus ada selama tidak ada, ya ditanya aja. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang nggak ngerti kan. Nahnu na'ish fi zamanil jahl. Na'ish fi zaman fasyafihil jahal. Kita hidup di zaman yang orang banyak nggak ngerti hukum pernikahan. Kalau si perempuan yang mengklaim nggak ngerti apa-apa, ya sebagai bentuk kehati-hatian kita ditanya. Nah, sebentar nih, ente ngeklaim begini, maksudnya bagaimana nih? Ente udah diceraiin. Kapan diceraiinnya? Terus iddahnya udah selesai apa belum? Maksudnya selesai itu bagaimana? Nah, dipastikan lagi ya. Maupun ada investigasi mendalam.
cek and recheck dong jadinya. Ya, nggak perlu ada investigasi mendalam, cukup iya dipastikan yang penting sudah sesuai memenuhi kriteria syariat. Wajaza lil wali khasan kana wa aman i'timadu qawliha. Ya. Ya. Dan boleh untuk wali khas. Wali khas bukan wali am. Wali khas artinya wali yang asabah itu yang sudah yang boleh abun, kalau nggak ada jadun, kalau nggak ada syaqiq dan seterusnya udah kita bahas. Jazalil walil khas ya kana aw aman atau wali yang am i'timadu qawliha untuk bersandar kepada perkataan si perempuan. Ya, kalau dia mengklaim dia kosong dari nikah atau kosong dari iddah. Ya. Bikhilafi ma law qalat kuntu zawjata fulan wa talaqani aw mata anni fa innahu la yuqbal qawluha binisbati lil wali al-'am wa huwa al-hakim. Ya. Kalau tadi dia bicara secara umum si perempuan, saya sudah tidak dalam keadaan nikah, saya sudah tidak dalam keadaan iddah umum. Nah sekarang beda, kalau klaimnya begini, kalau klaimnya saya dulu istrinya fulan, saya dulu istrinya fulan, wa talaqani, kemudian fulan menceraikan saya, au mata anni, atau fulan sudah meninggalkan saya. Maka kalau perkataannya spesifik seperti itu, mengatakan kuntu zaujata fulan wa talaqani atau au mata anni, maka fa innahu la yuqbal qawluha, maka enggak bisa diterima mentah-mentah ucapan dia binisbati lil wali am, bagi wali am, yaitu awal hakim, itu wali hak. Kalau ada si perempuan datang klaim wali hakim, saya itu istrinya fulan menceraikan saya, buktinya apa? Wali hakim mesti harus menghadirkan bukti, jangan sembarangan, karena wali hakim kan jauh, dia enggak tahu keadaannya secara mendetail masing-masing rakyatnya. Illa bibayinatin, kecuali dengan bukti. Bikhilafil wali khas, beda halnya dengan wali khas. Dia datang ke bapaknya, dia datang ke kakaknya, mengatakan saya dulu nikah sama fulan, terus saya udah diceraiin atau fulan udah meninggal, maka fa inna lahu i'timada qawliha, maka wali khas tersebut boleh bersandar kepada perkataannya si perempuan tadi tanpa perlu mencari bukti. Karena kalau wali khas dia lebih tahu detail, apa yang terjadi terhadap mauliyahnya. Beda dengan wali am. Wali am itu kan dia banyak yang dia handle, dia nggak tahu satu-satu keadaan rakyatnya. Maka kalau tahu-tahu datang ada yang mengklaim kuntu zaujata fulan atau tadi itu waktu matallagani atau mata anni, maka si wali am tidak bisa menerima kecuali dengan bukti. Bedaan yang tadi, kalau yang pertama enggak, dia enggak spesifik nyebutin saya istri fulan, enggak, dia cuma bilang saya belum nikah. Kalau si perempuan ngaku kepada wali am saya belum nikah, ya udah wali menerima secara hukum zahir. Kalau perempuan itu bohong, nanggung dosa dia. Kalau ketahuan di kemudian hari ternyata pengakuannya bohong, dia punya suami, ya fasakh otomatis pernikahannya. Jelas ya? Nah, kemudian ta'addudu zaujat, poligami. Ya juzu lil hurri, maka boleh untuk laki-laki yang merdeka, yang betul-betul merdeka ya. Ya juzu lil hurri, boleh untuk laki-laki yang merdeka. Allahu akbar. An yajma'a baina arba'i zawjatin, untuk menggabungkan antara 4 istri dalam satu waktu. Merdeka ya. Lil hurri, boleh untuk laki-laki yang merdeka. An yajma'a baina arba'i zawjatin, untuk mengimpun antara 4 istri dalam satu waktu. Kalau mau boleh, ya juzu atau yustahabu? Ya juzu. Ya juzu. Walil abdi, dan untuk abd, budak, an yajma'a baina tsnatain, untuk menggabungkan antara 2. Jadi kalau laki-laki merdeka salatnya 4, kalau budak salatnya
2. Kalau sholatnya 1, di bawahnya budak. Hamba Allah, Abdullah. Falau tazawwajal hurru, panjang urusannya. Falau tazawwajal hurru khamsan aw akthar, fa in kana nikahuhunna murattaban batala fil khamisah. Syuf. Ya. Kalau seseorang yang merdeka, tazawwajal hurru khamsan, seorang yang merdeka menikahi 5 atau aktsar atau lebih. Dulu ada di Indonesia tuh kasus satu orang bininya lebih dari 4. Saya puji siapa itu ya? Hah? Iya. Yang syukur. Maka bagaimana kalau seperti itu? Fa inna nikahahunna murattaban fa in kana nikahahunna murattaban batala bil khamisah. Dilihat, kalau nikahnya urut, bini pertama Januari, bini kedua Februari, bini ketiga Maret, bini keempat April, bini kelima Mei. Urut nikahnya. Fa'in kana nikahun murattaban, kalau nikahnya urut maka batala fil khamisah. Maka otomatis yang kelima batal, enggak sah. Yang kelima batal. Jelas ya? Wa ma fawqaha dan seterusnya. Jadi begitu sholat penuh 4, ya udah. Sisanya itu udah enggak bisa. Sampai salah satu sholat kosong. Nah, makanya orang-orang dulu itu banyak salaf itu di generasi sahabat, generasi tabi'in nikahnya 4, tasarri yang banyak. Kalau tasarri nggak ada batas. Tasarri itu budak itu kan, budak perempuan itu milik seseorang, boleh disetujui. Itu memang hukum. Nah, orang-orang dulu itu istrinya 4, tasarrinya yang banyak. Budaknya nggak ada batas, budaknya 10, 20 bebas terserah. Jangan bayangin kita sekarang. Kalau kita sekarang kebanyakan micin, dulu makan daging mulu. 20 istrinya, udah gitu mereka menundukkan mata dari pandangan yang haram. Itu tasarri. Makanya kalau kita dengar dulu tasarri sekian, emang boleh. Dalam Islam boleh, kepemilikan budak itu nggak dibatasi. Sedangkan budak itu boleh disetujui. Jadi kalau zauj, ikatan pernikahan cuma 4, nggak boleh lebih. Tapi kalau tasarri di fikih itu nggak ada batas. Tasarri itu bebas berapapun. Andai ini Salman atau ikut perang lawan Israel, atau Israel kalah jadi tawanan perang atau Imam Mahdi atau siapa itu memutuskan itu jadi budak. Salman punya 15, 20 boleh, silakan, nggak ada masalah. Ya. Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat ya. Baik, jelas ya. Jadi kalau ta'addud hanya 4 maksimal. Kalau tasarri boleh lebih dari 4. Tasarri boleh lebih dari 4. Wa in tazawwajahunna fi 'aqdin wahidin batala fil jami'. Syuf, tadi kalau nikahnya urut, fa in kana nikahunna murattaban batala fil khamisah. Kalau nikahnya urut, maka dia batal di nikah yang kelima. Kalau urut ketahuan mana yang lebih dulu, mana yang enggak. Tapi kalau fa'in tazawwajahunna fi 'aqdin wahid, kalau dia nikahin semuanya di satu akad, ya, dia nikahin semuanya di satu akad. Bagaimana contohnya nikahin di satu akad? Ya, dia nikah, ini walinya kebetulan dia satu sebagai wali dari anaknya. Kemudian dia jadi wali juga untuk ponakannya. Yang satu, ponakannya yang satu lagi, misalannya lagi yang lain, misalan yang lain lagi, sampai 5 misalan yang berbeda dengan bapak yang berbeda. Berarti boleh nggak 5 misalan dengan bapak yang berbeda? Kalau sebenarnya kalau mempoligami antar sepupu boleh apa? Boleh, nggak termasuk yang dilarang. Nah ini dia punya hak kewalian atas 5 sekaligus. Akhirnya karena terpesona dengan Ustaz Salman, langsung ya, zawajtuka wa ankahtuka maktubataka mauliyati binti, misalkan siapa, Nur, kemudian wa abna ikhwani Fatimah wa Aisyah wa Khadijah wa Maryam. Berapa itu? 5. Bimahar fi kullin 500,000 rupiah umlan Indonesia halan qabiltu tazwijahunna wa nikahahunna bil mahril madhkur. Sah apa enggak? Hah?
nggak sah semuanya. Kenapa? Karena sekaligus 5. Andai kata sekaligus 4 sah. Tapi karena sekaligus 5 nggak sah. Jelas Pak Gagal? Jadi kalau 5 lebih dari 4 itu sekaligus dalam satu akad, batalah fil jami', semuanya nggak sah. Tapi kalau 5 itu berurutan, maka yang batal, yang nggak sah yang kelima. Sampai sini jelas? Baik. Ya, walaupun nggak lama, minimal paham hukumnya. Jadi kalau ada yang nanya, kita bisa jawab. Baik. Apalagi ada pasalnya sekarang 4 tahun setengah penjaranya, dan kaleng-kaleng. Baik. Sampai sini ada pertanyaan?